من الأهوال مقتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خالد بن رملي وإلى مصنف تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah khatam kitab Safinatun Najah. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan melanjutkan mengkaji kitab tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullahu taala. Yang kemarin kita kaji waktu bulan puasa. Itu sampai ayat 57. Nah, sekarang masuk ayat ke 58. Jangan buka halaman ke 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun, selamat, qawlan, sebuah ucapan, mir rabbir rahim, dari Allah, dari Rabb Rahimin, zat yang maha pengasih. Supaya faham konteksnya ya, sejak ayat 55 sebelumnya ini menceritakan tentang kondisi orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Nah, pada ayat 58 ini ya, ada ayat yang mengatakan salamun qawlan mir rabbir rahim. Maksudnya adalah yusallimu alaihim qawlan. Yusallimu, diberikan selamat, disalami, alaihim, kepada mereka orang-orang beriman, ahli surga tersebut, qawlan, dengan sebuah ucapan. Maksudnya adalah yaqulu Allahu ta'ala, yaqulu Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka qaulan, dengan sebuah ucapan. Jadi Allah ta'ala mengatakan kepada penduduk surga nanti ya, adalah salamun, selamat ya, selamat gitu. Wa ruya an Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau. Qala alaihi salatu wassalam, katanya beliau, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bainama ahlul jannati fi na'imihim, ketika penduduk surga berada di dalam kenikmatan mereka, sedang happy, sedang menerima kenikmatan, idh sata'alahum nurun,
kemudian tiba-tiba ada sebuah cahaya yang terang gitu ya, mencorong, lahum kepada mereka nurun, cahaya, farafa'u maka mereka mengangkat, ru'usahum kepala mereka, melihat ya, jadi mengangkat kepala untuk melihat. Fa idza rabbul izzati qad ashrafa alaihim min fawq, apa niku, fauqihim itu kelebihan fa ya. Maka apabila Rabbul Izzah, Allah yang mempunyai kemuliaan itu, qad asyrafa alaihim, benar-benar telah memuliakan mereka, min fauqihim, dari atas mereka, faqala maka Allah Ta'ala mengatakan, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan assalamualaikum, selamat untuk kalian semua, selamat karena sudah masuk surga. Fadzalika ma'na qauluhu ta'ala salamun qaulan min rabbir rahim. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan ayat salamun qaulan min rabbir rahim. Selamat, sebuah ucapan, min rabbir rahim, dari Rabb rahimin, yang maha pengasih. Fayanzuru ilaihim, fayanzuru maka kemudian Allah melihat ilaihim kepada mereka, kepada penduduk surga. Wa yanzuruna ilaihi, dan penduduk surga juga melihat Allah Ta'ala. Wa la yaltafituna ila syai'in min na'imin, maka mereka tidak menoleh sedikit pun ila syai'in, kepada sesuatu, min na'imin, dari kenikmatan. Ya, ketika penduduk surga, jadi kenikmatan yang paling dahsyat nanti pada akhirat itu adalah melihat Allah Ta'ala. Fahamnya ahlu sunnah wal jamaah nanti di akhirat bisa melihat. Nah, cuma ada ikhtilaf, ini melihatnya bil basar atau bil ilmi. Ya, kalau bil basar ya dengan pandangan betul-betul. Tapi kalau bil ilmi ya cuma dengan pengetahuan, dengan ngerti kan. Yang kalau yang pembacaan saya itu ahlus sunnah wal jamaah bil basar, ya, itu kenikmatan yang luar biasa, bukan sekedar bil ilmi. Bil ilmi kan cuma ngerti. Nah, contoh ya, kalau jenengan dikabari ya, anak sampean ada di mana, sampean lebih enak mana, melihat sendiri anaknya sampean ada di rumah atau cuma dikasih tahu orang anakmu nang omah, lebih lega mana? Lebih lega melihat sendiri. Nah, ketika nanti melihat Allah Ta'ala, la yaltafituna ya ila syai'in min na'imin, penduduk surga ini tidak sedikit pun menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain, enggak. Madamu yanzuruna ilaihi ya, fayansawna an-na'ima kullahu, selama mereka melihat Allah, maka mereka semua melupakan kenikmatan semuanya. Ya, kenikmatan-kenikmatan lain dilupakan ya Pak. Ya, dulu kita pernah ngaji kitab apa? Daqaiqul Akhbar, kan diceritakan tentang kenikmatan surga yang dahsyat ya. Ada bidadari lah, ada sungai dari susu, madu, sampai merem baru kretek hati ya. Waktu bulan puasa kemarin kita ngaji nih, ayat sebelumnya di surga itu baru kepengin saja, wis ono. Kalau Pak Rifai, aku kepingin motor expander 10 tahun lagi baru punya Pak. Nah, kalau di surga baru kretek tok, tek wis ono gitu. Ya. Nah, Pak Tris arep bojo loro Mas Tris, Pak, sampean geger karo bojone sampean. Ya. Langkai dulu mayatku jarene bojone krungu. Ya, jadi segala kenikmatan di surga kalau sudah melihat Allah ini lupa sudah. Ya, fayansawna an-na'ima kullahu biladzati musyahadati jamali dzil jalal. Ya, karena biladzat, kelezatan musyahadah, menyaksikan keindahan yang punya keagungan, yaitu Allah
Ta'ala hatta yahtajibu anhum, sehingga terhijab lagi mereka, fayabqa nuruhu, maka kemudian tertinggal tersisa cahayanya, wa barakatuhu, dan barokahnya, fi diyarihim, berkahnya di rumah-rumah mereka yang di surga tadi itu, hatta yarawnahu thaniyan wa thalitsan, sampai mereka melihat sampai 2 kali bahkan 3 kali. Waqila, ada juga yang mengatakan ya tentang ayat ini tadi niku apa, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada yang mengatakan tusallimu alaihim al malaika mir rabbihim. Yang memberi selamat itu, yang mengatakan salamun atau assalamu alaikum itu adalah malaikat. Wa tusallimu, dan di salam dan menyatakan salam alaihim kepada penduduk surga. Siapa? Al malaikatu, para malaikat. Tapi salamnya ini adalah mir rabbihim, dari Allah Ta'ala, dari Tuhannya mereka. Jadi apa namanya, dapat paket ucapan selamat. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahlil jannah min kulli bab. Para malaikat masuk menemui ahlil jannah, penduduk surga, min kulli babin, dari, maksudnya dari mana? Dari semua pintu. Semua pintu surga. Yaquluna, kemudian mereka para malaikat mengatakan, salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikum ar-rahim. Selamat kepada kalian semua ya ahlal jannah, hei penduduk surga, mir rabbikum ar-rahimi, dari Tuhan kalian yang maha pengasih. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, radhiya, semoga meridhai sapa Allah anhuma, kepada Abdullah dan Abbas, karena Abdullah bin Abbas. Qala, berkata, yakunu ala babi adna ahlil jannah, yakunu ono ala babi adna ahlil jannah, di atas pintu paling rendahnya penduduk surga, sab'una hajiban, ada 70 penjaga. Ya. Ini yang kelas ekonomi. Ya, adna, yang paling rendah. Itu pintunya aja dijaga sama 70 penjaga. Fa idza ja'at al malaikatu ila ziyarati ahlil jannah, maka ketika malaikat ini datang untuk mengunjungi penduduk surga, yaqulul hajibuna, para penjaga tadi itu mengatakan, idhabu, pergi kamu malaikat. Malaikat diusir. Ya, kenapa? Ya ojo ganggu penduduk surga ini. Idhabu, pergilah kalian. Laisa hadza waktu ziarah. Ini itu sekarang ini bukan waktunya kunjungan. Kayak rumah sakit ya Pak. Rumah sakit ada jam besuk, jam berkunjung. Ini surga juga gitu ya. Sekarang ini bukan jam kunjungan. Li'annal mu'minina yajlisuna ma'al hur, karena orang-orang mukmin sekarang lagi nongkrong bersama bidadari. Fayatana'amuna ma'ahunna, mereka lagi bersenang-senang bersama bidadari. Ya, dikabari semacam itu, fatadhabul malaikah, maka malaikat kemudian pergi. Wa ba'da dzalika yaji'una, kemudian balik lagi setelah itu malaikatnya. Wa yadkhuluna 'alal mu'minina, masuk menemui orang-orang mukmin ketika sudah selesai ini, sudah jam besuk, jam berkunjung. Wa yuballighuna salamallahu ta'ala, wa yuballighuna salamallahi ta'ala, kemudian mereka menyampaikan salam dari Allah Ta'ala. Wa yu'tuna lahum hadiyatallahi ta'ala, mereka diberi hadiah dari Allah Ta'ala. Wa yaquluna, dan para malaikat mengatakan, innallaha ta'ala yardha ankum, Allah Ta'ala benar-benar sudah meridhoi
kalian. Hadza makna qauluhu ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Inilah yang dimaksud maknanya, makna dari ucapan Allah Ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya itu ayat salamun qaulan mir rabbir rahim itu ceritanya seperti itu nanti. Tsumma yunadi al-munadi, kemudian ada orang yang memanggil, yang bersuara, yang ngundang, ya ahlal jannah, penduduk surga, innalakum antasihu fala tasqamu, sungguh beserta kalian itu adalah kalian sehat, fala tasqamu, jangan sakit, ya, abadan, ya, tidak sakit. Fala tasqamu abadan, kalian tidak akan sakit selamanya. Kalian akan sehat terus, kalian tidak akan sakit selamanya. Walaysa lakumul maut, walaysa lan ora ana lakum kedue sira kabeh apa al mautu, maut, kematian. Kalian tidak bakal mati. Walakum lan kedue sira kabeh apa syababu, nom. Gak ada ceritanya, tidak ada ceritanya penduduk surga tuwek, gak ada. Muda semuanya. Ya, kamu nanti gak bakal mati, kamu nanti muda terus. Walaysa ba'dal yaum, dan tidaklah setelah hari ini ghumumun. Apa ghumumun itu? Soro, apa soro nih bahasa Indonesia nih? Susah. Ya, setelah saat ini, kono ceritane awakmu iki susah ora ono. Wala humumun, lan prihatin. Gak ada ceritanya kamu prihatin, gak ada. Wala saqam, sakit, gak ada kamu sakit. Wa annakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakatin, dan sungguh kalian pada setiap saat, setiap waktu, takununa, kalian berada fi khairin wa barakatin, berada dalam kebaikan dan dalam keberkahan. Walakum al-aklu wa syarabu, dan bagi kalian apa? Makan dan minum. Makan minum garansi selalu ada. Walaysa lakum al-baul, dan tidak bersama kalian apa? Al-baul, kencing. Di surga, penduduk surga itu gak ono ceritane ngoyo. Wal ghaid, juga tidak ada ceritanya BAB. Mangan ono. Ya, makan ada, tapi ke toilet gak ada. Penduduk surga kok nelek ora ono, nguyu ora ono. Walaysa lakum al-bulgham, dan kamu juga tidak mempunyai apa? Al-bulgham, riya. Ngerti riya? Sampe lek pilek biasane itu ngidu lho. Kuwi jenenge bulgham. Kok ana critane. Nah, kalau dunya ya akeh, sampai pas lungguh-lungguh tibane minjai riyae wong. Wal buzaq, napa? Iler. Penduduk surga kok ileran. Kok ada ceritanya. Penduduk surga gak ada ilernya. Wat tamkhid, apa tamkhid? Umbel, ingus. Gak ada ceritanya penduduk surga niku ingusan, kena flu, ora ono. Napa? Konidin, gak ada ceritanya. Lara gak ada ceritanya sakit. Walaysa lakum al-qamlu, gak ada bagi kalian al-qamlu apa? Kutu. Masa penduduk surga punya kutu? Gak ada ceritanya. Wala al-baraghis, nyamuk, sejenis nyamuk lah. Ya gak kayak sememi, tapi sekarang di sememi kurang nyamuk Bang. Dulu waktu saya di sini masih tengah sawah Pak, nyamuk full. Sekarang sudah berkurang. Wala abdarnu, apa abdarnu? Tengu ini apa? Hah?
Ya binatang kecil. Bahasa Indonesianya apa? Tengu. Ustaz tahu tengu? Hah? Ya, sampai orang Sunda sih. Pokoknya bahasa Jawanya tengu. Apa Pak Hasim tengu? Hah? Terus pokoknya cilik, hewan cilik ya. Ya. Juga ada nyamuk, kutu, apa mana tadi tengu, ingusan, riak, ileran. Gak ada penduduk surga kok ileran ya. Wa anfasukum tasbihat, dan nafas kalian itu adalah tasbih. Wa arukukum tarshihu kal miski wal ambar. Keringatnya kalian penduduk surga itu adalah tarshihun kal miski wal ambar. Rembesan, apa rembesan itu Pak? Ustaz tahu rembesan Ustaz? Apa? Hah? Kalau Sunda apa? Bahasa Sunda apa? Repot ngomong orang Sunda nih ya. Rembes, maksud rembes. Pokoknya rembesan ya. Keringetnya itu rembesan minyak misik dan ambar. Minyak misik bagaimana? Sampai pergi ke Sunan Ampel, beli minyak misik. Ya, tapi minyak misik Sunan Ampel sing murahan Pak. Sampai minyak sing mahal. Sampai kalau tahu parfum saya ini bukan sombong nih ya. Parfum saya harganya 6 juta Pak. Tapi dikasih sama orang. Lek tuku dhewe ya gak iso aku. Makanya enak tak irit-irit, pakai sekali aja seminggu awet, sebulan lo awet. 6 juta parfum dikasih. Ya kalau punya uang segitu ya tak gawe kurban Idul Adha Pak. Nah, itu ya. Ya, keringat saja seperti parfum, misik dan ambar. Walaysa fi ajsadihim, ya, tidaklah di jasadnya penduduk surga niku syu'uran, bulu atau rambut, illa al-hajib, kecuali alis, wal jufun, dan bulu mata. Kono rambut-rambut ya, bulu-bulu namanya. Wadh-dhafair, dan urat-urat mulus saja. Wa tulu kullihim mithlu tuli Adam alaihi salam. Tingginya penduduk surga, ya, Mas Tris tingginya berapa? 100 berapa? 70? Hah? 180 ya. Nah, nanti sampai di surga tingginya sampai itu berubah. Seperti apa? Tulu Adam alaihi salam, mislu tuli Adam alaihi salam. Seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Tingginya berapa? Situna dhira'an, 60 dhira'. Satu dhira' niku berapa? Dari sini ke sini. Nah, niki di dhira' kira-kira. Nah, sampean hitung nih. 60-nya itu berapa? Wa sinnu kullihim mithlu sinni Isa alaihi salam. Usianya penduduk surga itu seperti usianya Nabi Isa. Maksudnya usia Nabi Isa ketika diangkat begitu. Ya, kalau umat Islam ini kan percaya Nabi Isa niku diangkat, masih hidup. Tapi kalau sahabat-sahabat kita dari Nasrani meninggal disalib. Berapa umurnya? Salasuna sanah, 33 tahun. Mas Tris umur berapa? Hah? Ketuaan. Jadi umur sampai 40 ya, masuk surga gak layak. Nah, nanti direduksi usianya 33 tahun. Wa jamalu kullihim mislu jamali Yusuf alaihi salam. Kegantengannya penduduk surga itu seperti kegantengannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf anak kesayangan sinten? Nabi Yakub, punya saudara namanya Benyamin. Nah, Yusuf dan Benyamin ini anaknya Nabi Yakub dari istri bernama Rahel.
Rahel. Ngerti Pak Hasim? Ngerti kan dijamin Pak? Otak aku lali ya. Rahel ya. Ada yang Rahel, ada yang siapa Pak? Lea. Sampai ada anak wedok sampai jeneng Rahel. Wahyu nang Pak. Lho Rahel terkenal cantik. Makanya Nabi Yakub niku jatuh cinta. Bapak Rahel namanya Laban. Kan gitu kan dikawinno niku kan sama Rahel. Nah, kemudian ibunya namanya Rebeka, Ribqa kalau dalam tafsir Rebeka. Cantik banget. Nah, nanti penduduk surga niku ganteng semua seperti siapa? Mathalu jamali Yusuf alaihi salam, seperti ketampanannya Nabi Yusuf. Ya apa gambar Nabi Yusuf? Kan ceritanya kan nggih. Siapa niku? Zulaikha Siti Zulaikha ngupas. Karena ada kabar hoax. Zulaikha ini kok bikin skandal sama Nabi Yusuf. Akhirnya perempuan-perempuan diundang, dikasih pisau sama apel. Nabi Yusuf suruh lewat. Nah, terkesima sampai saking gantengnya sampai gak terasa mengiris tangannya sendiri. Oh, sampai niku wis kebayang mlebu surga ya. Wa aswatuhum mislu sauti Daud alaihi salam. Suaranya penduduk surga itu nanti suaranya seperti suaranya Nabi David, kalau orang barat namanya David. Wa khuluquhum mislu khuluqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Akhlaknya seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Azim, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad ganteng mana? Ayo, lek sampeyan eling, biar iki sering tak omongan iki. Hah? Nabi Yusuf. Oh, berarti sampean turu pas iku. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad lebih ganteng Nabi Muhammad. Bedanya kegantengannya Nabi Yusuf ini kalau dilihat sama cewek-cewek niki mengundang syahwat, kepingin kabeh. Kalau Nabi Muhammad tidak, gantengnya luar biasa. Tetapi kalau dilihat itu malah dicintai tapi bukan cinta-cinta yang syahwatan kayak gitu. Meneling-eling Pak Asyik. Nggih. Hah? Oh, pas sampean enggak masuk ngaji niku sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, annahu qala, dia cerita nih Abu Sa'id Al-Khudri. Qala alaihi salatu wasalam. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri, dulu Nabi Muhammad SAW pernah cerita, adna ghurafi ahli al-jannah isnani wa sab'una qubbatan. Ya. Apa ghuraf niku? Jamak dari ghurfah. Ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Kamar. Adna ghuraf, kamar sing paling ekonomis. Ya, jadi kan macam-macam Pak ya surga nih. Ada yang ekonomi, ada yang patas, ada yang VIP, gitu nggih. Nah, katanya Kanjeng Nabi adna ghurafi ahlil jannah, kamar-kamar yang paling ekonomi, kelas ekonomi ahlul jannah, penduduk surga itu isnani wa sab'una qubbatan, itu punya 72 kubah. Sing paling kelas ekonomi nih Pak, 72 kubah. Min durratin wahidatin, yang terbuat dari mutiara, satu jenis mutiara. Wa fi jawfi kulli kubbatin kursiyun min yaqutati hamra. Di dalam satu kubah itu ada kursi yang terbuat dari permata yakut merah. Permata yakut merah. Wa fi kulli kursi, dan di setiap kursi sab'una firashan min sundusin wa istabraqin wa dibajin.
itu ada 70 kasur. Kasurnya min sundusin, ada yang terbuat dari sutra. Sutra ya, sundus ini sutra. Sutra halus. Mungkin gitu nggih. Wa istabraqin, sutra sing rojok tebel. Ya, wa dibajin, ini juga jenis sutra. Pokoknya ada macam-macam kasur yang terbuat dari sutra yang lembut sekali. Wa fi jawanibil firashi, di samping kasur tadi niku wasaid minal aqmishatin nafisah. Wasaid napa wasaid? Wisadah niku bantal ya. Ono bantal. Minal aqmishatin nafisah, pokoknya yang mahal, yang jenis yang luar biasa. Al aqmisah ditenun ya, yang tertenun. An nafisah dengan indah. Wa ala kulli firasin haura, di setiap kasur hauraun ada bidadari. Wa ala kulli haura sab'una hullah, setiap bidadari punya ada 70 hullah. Apa hullah itu ya? Permata. Atau kalau dalam hadis Nabi niku hullatun niku ya jenis pakaian. Ya, pakaian atau permata. Yura jasaduha min tilkal hulali. Yura, bisa dilihat, jasaduha, badannya bidadari tadi itu min tilkal hulal, dari pakaian-pakaian tersebut. Wa yura mukhuha fi jawfi azmiha, sumsumnya itu bisa dilihat dari apa? Dari jeruane tulang. Ya intinya pokoknya saking putihnya gitu loh Pak, putih bidadari ini. Lau nudhirat wahidah min tilkal hur ila dunya, apabila satu bidadari saja ditampakkan di dunia, nanti mau lamahya nurus samsi wal qamar, maka akan lebur ya, tidak kelihatan apa cahayanya matahari dan bulan, kalah sama terangnya bidadari. Min nurin, dari cahayanya. Min nuri jamaliha, ya, lebur dari cahayanya, cahaya kecantikannya bidadari tadi itu. Walau qatarat fid dunya qatratun min ma'i fammiha, apabila qutirat ya, apabila diteteskan fid dunya, di dunia, qutratan min ma'i fammiha, satu tetes air dari mulutnya bidadari, wis iler paling ya. Bidadari ternyata iso ileran ya. Wis pokoknya air ya. Air dari mulutnya bidadari diteteskan ke dunia, yakunu ma'ul bahari azban min halawati ma'iha, maka air lautan menjadi tawar min halawati ma'iha, karena saking manisnya airnya bidadari tadi ini. Okay. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat lain ini masih menceritakan tentang kenikmatannya orang penduduk surga tadi niku. Likulli mu'minin khimatun min durratin wahidatin, setiap individu mukmin itu punya khimatun min durratin wahidah, punya apa? Tenda yang terbuat dari durrah, permata, mutiara, satu jenis mutiara. Wasa'atil khimati sab'una milan, satu tenda tadi niku luasnya adalah 70 mil luasnya niku.
Wa fi jawanibiha al-arba' karasiyun. Di setiap 4 sisi tenda tadi, ya, fi jawanibihal arba'ah, di 4 sisi tenda tadi itu ada karasi, ada kursi-kursi. Wa 'alal karasi haura, di atasnya kursi-kursi tadi itu ada banyak bidadari. Fa kullu wahidatin, dan pada setiap bidadari la tura illa sahibuha, tidak bisa dilihat kecuali yang memilikinya. Jadi itu kalau bidadari ini Pak Hasim, ya Ustadz gak bisa lihat, itu khusus untuk Pak Hasim. Di atas kursi tadi nih. Nanti mau. Wa fil jannati arba'atu anharin, di surga itu ada 4 sungai. Naharul asli, ada sungai madu. Wa naharul labani, sungai susu. Wa naharul khamri, sungai khamr. Wa naharul ma'i, sungai air biasa. Wa qala ba'duhum fil jannati naharun wahid, ada juga yang mengatakan di surga itu cuma ada 1 sungai. Lakin yujadu fi syarbihi mi'atu tud'am, tetapi ditemukan dari sungai tersebut apa? Ketika dibuat minum mi'atu ta'min, ya, ada 100 rasa. Rasa susu bisa, rasa apa? Sirsak, rasa madu, rasa jahe. Ada wasairul uyun, dan semua mata air. Wal anharul lati tajri bainal asjar, ada juga sungai-sungai yang mengalir di antara pepohonan. Wal basatin, di antara kebun-kebun. Wal qusur, dan istana-istana. Ya, coba indah banget nih ya, ada istana, ada kebun-kebun. Ya, ada pohon-pohon, kemudian di situ ada dialiri sungai. Saya waktu di Turki ini gue pernah ke daerah namanya Trabzon. Ada daerah namanya Uzungul. Oh itu indah banget. Sampai kalau ngaranin apa? Photoshop Gusti Allah. Sampai ngerti Photoshop? Photoshop itu untuk set apa ngedesain nih lah. Untuk membuat ilustrasi desain. Singgawi Allah Taala kok luar biasa itu. Indah banget. Jadi ada gunung-gunung, di bawahnya ada kayak rumah-rumah bagus, kemudian ada danau, ada sungai-sungai, wes enak pokoknya. Nah ini surga lebih luar biasa. Kulluha qad infasalat tilkal anhar al arba'ah. Semua sungai-sungai tadi itu teraliri dari 4 sungai yang tadi. Katanya pendapat yang ini nih. Wa amma nahrul zanjabil, adapun sungai yang namanya sungai Zanzabil, wasalsabil, sungai Salsabil, makanya kalau ada orang namanya Salsabila itu nama sungai. Ini dulu pernah kita kaji di mana? Kitab Daqaiqul Akhbar ya, macam-macam sungai ini. Warrahiq, ada juga sungai namanya sungai Rahiq. Fa ghairu hadhil madhkurat, itu yang di sungai 3 niku atau 4 itu bukan termasuk sungai yang disebut tadi. Katanya pendapat yang ini. Fa idza dakhalal mu'minun al jannata, maka ketika orang-orang mukmin masuk ke surga, yashrabuna awalan, maka mereka minum awalan pertama min nahril laban. Nanti penduduk surga orang-orang mukmin begitu masuk surga minum yang pertama kali adalah minum susu, minum dari sungai susu. Ka'anna li'anna laban, karena sesungguhnya susu iku kana awwalul ghida fid dunya, adalah yang pertama kali, adalah konsumsi pertama kali di dunia. Ya, kita nih waktu lahir di dunia, begitu lahir yang dikonsumsi pertama apa? Susu. Masuk lahir langsung dikasih batagor, ya mati ya men. Jadi penduduk surga masuk ke surga yang diminum pertama kali adalah susu, seperti ketika di dunia.
dilahirkan minum susu. Summa yashrabuna min nahril asli, kemudian dia minum dari sungai madu. Li'anna al-asla kana sababu syifa fid dunya, karena madu itu adalah menjadi salah satu sebab syifa, waras, sembuh, sehat ketika dia di dunia. Tsumma yashrabuna min nahril ma', kemudian penduduk surga itu akan minum dari sungai air biasa. Habis susu, madu, kemudian air. Kenapa? Li'annal ma'a, karena sesungguhnya air kana sababul hayati fid dunya. Air itu menjadi sebab kehidupan di dunia. Lek gono banyu ya mati. Kalau di dunia ini. Summa yashrabuna min nahril khamri, kemudian orang-orang mukmin di surga nanti yang keempat, dia akan minum dari sungai khamar. Li'annaha kanat, karena sungai khamar tadi itu, khamar itu sababul farahi wassurur, menjadi salah satu sebab senang-senang al-farah wassurur, ya senang-senangnya. Senang-senang. Ya, kalau sekarang nggak boleh kita di dunia nggak boleh khamr, tapi nanti di akhirat di surga boleh khamr. Li'annal jannata darul farahi wassurur wal baqa, karena surga niku adalah darul farahi wassurur, adalah tempat untuk senang-senang, wal baqa selamanya abadi. Wa ba'da dzalika la yabqa fi qulubi ahlil jannah ghammun wala hummun. Setelah itu semuanya, setelah diminum semua ini, la yabqa, tidak tersisa fi qulubi ahlil jannah, di hatinya para penduduk surga tadi niku apa? Ghammun wala hummun. Apa? Tadi niku susah dan prihatin. Gak ono ceritane penduduk surga niku prihatin susah. Masih lama isanya? Hah? Pirang menit? Iki sak ayat tafsire dawa wae. Qala Sa'id bin Al-Musayyab, berkata Sa'id bin Al-Musayyab, qala Abu Hurairah, dia cerita katanya Abu Hurairah pernah berkata ke dia, ya Sa'id, Sa'id, is'alillaha ayyajma'a baini wa bainaka fi sawqil jannah. Mintalah kamu kepada Allah supaya aku dan kamu dikumpulkan di pasarnya surga. Fakultu, maka kemudian saya bertanya, katanya Sa'id, ya Abu Hurairah, hal taqulu fil jannati aswaq? Wahai Abu Hurairah, masa no surga ono pasar? Ada banyak pasar. Qala, katanya sahabat Abu Hurairah, na'am, nggih ono, ada pasar itu. Li'anna ahlaha yatafarrajuna fi kulli jum'atin fi sauqil hasan wal jamal. Karena penduduk surga niku senang-senang pada setiap hari Jumat di pasar keindahan dan kebaikan. Wa idza habbat ar-rih wa idza habbat rihun min tahtil arsh, maka apabila ada semerbak aroma dari bawah arsh, tansyuru alaihim al-misku wal ambar, maka menyebar ke penduduk surga tadi niku apa? Wewangian misik dan minyak ambar. Wa tumtaru alaihim al-hulal, kemudian turun hujan kepada mereka al-hulal, pakaian hullah tadi niku. Fayalbisunaha, maka kemudian para penduduk surga mengenakan pakaian tersebut. Wayarkabuna al-buraq, mereka kemudian naik kendaraan bernama buraq. Tsumma yarji'una minas sauq, setelah itu mereka balik dari pasar. Ila manazilihim, kembali ke rumahnya mereka yang ada di surga. Wa taqulu nisa'uhum, kemudian ya,
istri-istri mereka atau bidadari-bidadarinya penduduk surga tadi mengatakan, qad zada jamalukum hasnan, kok awakmu tambah ganteng, katanya gitu. Nah, jadi nanti ceritanya penduduk surga ya pakai pakaian yang indah banget niku pergi ke pasar. Adzan gitu. Sebentar ya. Setelah itu nanti mereka naik buruk balik ke rumah, pas balik di rumah disambut sama bidadari. Bidadarinya ngerayu, Pak. Apa rayuannya? Qad zada jamalukum hasnan. Awakmu kok tambah ganteng ngono. Wa taqulu ahluhunna, maka kemudian kamu akan berkata kepada perempuan-perempuan tadi di bidadari berkata kepada penduduk surga, wallahi, demi Allah, qad zada jamalukunna, kalian juga kok tambah cantik banget. Hasanan, tambah ganteng, ya tambah bagus, tambah cantik. Kama zada jamaluna hasanan, sebagaimana bertambah kegantengan atau kebagusan kami. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti minggu depan hari Sabtu kita akan melanjutkan ya tafsir yang ke ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.